Lailatul Qadar sama. Lailah adalah malam, Qadar adalah sesuatu yang Allah terjadikan. Allah katakan min alfi syahrin. Siapa yang dapat Lailatul Qadar, iki ibadah mulianya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Hal pertemuan terhadap Allah itu tidak bisa dilakukan golongan kita yang ada di am, tapi dilakukan sekejap golongan khos. Itulah Lailatul. Misalkan jenengan membaca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Man arofa nafsahu, faqad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kismanuddin dari Kabupaten Purbalingga, Kecamatan Karangmoncol, Desa Balai Raksa. Gus, yang saya pertanyakan, saya pernah dibeat oleh Gus Mulhason tanggal 6 bulan 5 2023. Yang mau saya tanyakan, sudahkah saya berjalan di Surul Asror selama 3 tahun? Satu itu. Kedua kali, kenapa kholwat harus sampai 40 hari sampai 40 malam? Sedangkan di dunia ini hanya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil saya, la ilaha illallah. Yang ketiga, istri saya namanya Siti Mariah dari Demak, juga pernah ikut baiat ke Gus Mukhlason, tapi diberi ganjaran oleh Allah berupa jasmani, diberi penyakit gula atau diabetes, dan ditambah oleh Allah lagi bernanah di dalam hidung. Tolong saya meminta sama Gus Mukhlason Rasyid, doakan wabil khusus kepada istri saya Siti Mariah supaya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baiat selama 3 tahun. Mesti ketika sebelum bahkan sesudah baiat, sudah kita bekali tentang zikir tersebut. Tinggal pertanyaannya, jenengan selalu ngasah zikir tersebut apa ndak? Tanda kalau seseorang rohaniyahnya itu sudah melakukan zikir Sirul Asror dan sudah nyantol di Ainul Basiroh, artinya nur makrifat sudah dinyalakan Allah. Tanda pertama, la yarawna li anfusihim syai'an. Tatkala jenengan diwenehi kene takdir Gusti Allah gak enak, ati mboten terus. Halo. Nggih. Hati lu, bukan jasmani. Sehingga di situ hati kita terus atau tidak, itu sejauh mana kita berzikir. Tidak akan pernah druwes itu hilang manakala kita masih diproses Allah dalam salik perjalanan. Semua akan terus. Gak saya, gak jenengan. Seperti malam hari ini. Mengapa Allah gak kasih
dikasih hujan. Umpama dikasih hujan jenengan anti ndruwes mboten? Wajar, karena kita masih dalam proses pensucian. Kalau sudah suci, betul-betul hakul basiro, mboten wonten. Sebab Gusti Allah sampun dawuh dalam surat Yunus ayat 6263, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih Allah niku bertingkat-tingkat, Pak Bu. Tingkat kita yang masih di aulia musyahadatul fana akan ndruwesit daripada ndak. Banyak ndruwesnya, banyak medongkolnya daripada tidak. Tingkat berikutnya musyahadatul kamil, niki sedikit ndruwese daripada tidak. Tapi saya masih ndruwes. Kadang-kadang. Yang terakhir ada musyahadatul baqa. Niki maklum, Pak. Diweni enak utawa enggak enak takdir, tetep ati mboten saged ndruwes. Karena apa? Karena dia sibuk melihat ma bainahu, apa? Di antara ini. Mboten melihat makhluk, tapi melihat siapa di depannya, siapa di belakangnya, siapa di kiri kanannya, siapa di atas, di bawah, dan di dalam, di luarnya. Ini kan harus dengan mata hati, toh Pak. Merasakan. Makanya saya katakan, jenengan nek madosi wujudi Allah mah gampang. Tadi saya katakan, malatastati ru'yatahu wa huwa wujudullah. Mana yang tidak bisa dilihat oleh mata dohir, itulah wujudnya Allah. Yo ini. You understand? Allah. Ampun, yes, no. Secara keilmuan, saya yakin yang hadir niki paham. Sing terpenting adalah bagaimana ini wajah tu wajah ini. Ngedepne ruh meripat nanggone wajah Allah niki. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Hundi kuwi mandeng, kemana arah kau melihat? Di depanmu itu ada wajah Gusti. Oleh karena tentang dzikir sirul asrar tidak dibahas di tengah masyarakat, maka banyak masyarakat menengah ke bawah, bahkan menengah ke atas, tabu dengan wujudnya Allah. Orang ngerti karena disingit no. Pembahasannya ilmu itu dirahasiakan. Mohon maaf, Pak. Saya dengan orang tua saya, setingkat anak dan orang tua kan hubungan paling dekat. Itu agak ditutuki. Mek ngini. Son, awakmu harus biriyadati wal arkar. Riyadah terus. Ambek dikir. Dikirim mboten dibuka. Sirul asor. Wis pokoke dikira jari siri. Sedina suwengi siri tok 20.000. Tahun 74. Ngoten niku, Pak. Nggih suwe-suwe tak rasa-rasakno kula niki akal kula ilang. Gendeng tenan niki. Nggih. Ningali kados kopi ngeten nggih, ajenge kula unjuk. Muni kopine, aku Allah. Gak situ, Pak. Mau makan, nasinya bilang aku Allah. Wis masyaallah. Sampai auru kula niki. Seperti datuk maringgi. Ngoten niku tiyang sepah kula nyantai mawon. Mati yo dikubur. Ngoten nek. Ya Allah, iku setingkat orang tua terhadap anak.
Apalagi setingkat, mohon maaf Pak, orang lain nggak ada hubungan apa-apa. Mengapa itu dirahasiakan pada masa itu? Karena mohon maaf sekali lagi, para masaya bukan berarti tidak mengerti, ya dah. Saking ngati-ngatine njogo ben ka ono fitnah. Makanya dikon riyadhah, dikongkon terus zikir, itu sampai seperti itu. Tapi mohon maaf Pak, orang mencapai makrifat itu macam kali. Wonten sing otodidak, ya. Zaman dulu otodidak semuanya. Ilmu-ilmu yang bersifatkan sirul makrifat dirahasiakan. Disuruh berpikir otodidak. Nah sekarang enak. Sampean kali kula dibukakan ilmunya dulu, langsung praktek. Dituduhno, kuwi nek pengin lo wujude Allah ya iki lho. Nek biyen golek ana gali kangkung, dadi nang pasar nang gone kali dicuklak-cuklek. Ya ora ketemu lah, Pak. Lah ya toh, wis ngono kuwi. Sekarang pun wis lewat untuk mempraktekkan ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Carane empakno dzikir sirul baru, Pak. Tes pun. Tondone tadi yang pertama, kita dikatakan sirul asalnya sudah jalan, manakala hati ini tidak mudah wes. Kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Bergemuruhnya hati di dalam hati jenengan, aku Allah. Semuanya akunya Allah. Yang ketiga, tatmainul qulub. Hati jenengan mesti anteng. Sebab Allah sampun katakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 tadi, ala bidzikrillahi tatmainnul. Ingatlah, hanya berzikirlah, hati akan menjadi hati yang tenang. Bon, itu yang pertama pertanyaan. Selanjutnya yang kedua, nopo kholwat kok 40 hari. Saya sering katakan seperti itu sebagai setat. Sebetulnya itu kholwat itu ila akhir zaman. Akhirul waktu. Hatta ya'tiyakal yakin, sampai mat. Mengapa saya katakan 40 hari 40 malam? Itu sebagai barometer awal supaya jenengan kali kula niki sungguh-sungguh seperti halnya beliau Nabi Musa ketika dipanggil Allah di Gunung Turisina memakai 40 hari 40 malam. Artinya apa, Pak? Oke lah, kalau jenengan waktu siang itu kerjalah. Tetap kerjao, tapi tetap hati berzikir semampu jenengan. Kalau malam jenengan sudah enggak kerja, gunakan fokus zikir yang kumaksud ini. Itu sampai 40 hari 40 malam. Nanti terlepas dari 40 hari 40 malam, berhubung jenengan iku tekun oleh yang berzikir, akan mudah terus menerus sampai iki berzikir untuk selanjutnya. Itu maksudnya. Bukan hanya 40 hari 40 malam aja. Seterusnya. Yang ketiga, saya punya istri juga sudah beat tapi dikasih Allah ujian sakit diabetes atau hidungnya keluar nanah misalnya. Pun sampeyan iku kedah ngeten khususi ibunya. Tolong ya disampaikan kalau ibunya belum bisa hadir. Ngeten. Hadir nggih? Ngacung pundi? Lah, fi kulli muqawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Niki. Engko nek pancen gak mari tekeken kula. Ngerti ditekek nggih?
Jaluk turunya. Pun boten apa-apa, Pak. Pun. Boten, pun sampean duduk manis. Duduk manis. Pun niki Bu jenengan perhatosake. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk. Sakit niku makhluk. Makhluk niku mboten mung berfisik tok ngeten. Sakit niku nggih kesebut makhluk. Surga mah, neraka mah, ganjaran mah, dikatakan makhluk itu karena ada yang menciptakan, yaitu Allah. Yes. Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ana perkara sing alus. Contoh niki wau. Iki makhluk. Ada sesuatu yang halus, lebih halus daripada angin maupun air, sehingga mata dohir tidak bisa melihat. Khafiyun ay khayyun, tegese sesuatu yang samar disebut hidup. Hidup ini bukan sifat, tapi mausuf yang disifati. Pundi wahua khali utawi hayyun iku wujudu. Kula ngeten wae cetha nggih. Artine napa, Bu? Jenengan pun madhep mukawwanat niki. Ati ojo pisan-pisan duwe iman terhadap ini. Yang menyakitkan, yang menyenangkan, jangan. Sebab apa? Selain Allah itu malakum dzarrawala naf'an. Selain Allah itu tidak bisa memberikan mudarat. Gak iso ndadekno gak enak, mboten saged. Wala naf'an, dan juga tidak bisa mendatangkan kemanfaatan atau enak. Asline penyakit iku mboten wonten, mboten saged nekakno larane ati, mboten saged. Yang bisa mendatangkan sakit hati atau senang hati cuman Allah. Nah, nek jenengan iki ati masuk di zona ini, inilah cara jenengan kali kula keluar dari mukawwanat. Akhirnya jenengan ngeten, mungkin nek teko rasa sakite, ati sampean akhirnya sambung menyang urip, ya, sing nguasai penyakit. Akhirnya iman sampean tidak ada iman terhadap makhluk. Terus jenengan bangke diparingi saras. Jenengan boten nyawang makhluke rupa obat. Tapi nyawang Allah sing ngobati panjenengan. Nikilah sing kula maksud. Bapak Ibu carilah cinta yang tidak pernah khianat. Bapak Ibu carilah guru yang tidak pernah mati. Bapak Ibu carilah teman yang setia dunia akhir. Siapa itu? Allah Subhanahu itu. Mudah toh, Allah itu dekat, tidak jauh. Boten kados zaman nalikane jenengan wonten
golongan syar'i atau am dulu. Allah di atas sana loh ya. Di aras, di atas langit ada aras. Ya toh, duduk di kursinya. Ya tambah ono sambil rokokan lah ngono ah. Itu zaman dulu, Pak. Lah sekarang zamannya Allah sudah dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Pernyataan Allah di dalam Al-Quran mengatakan aku ini lebih dekat dari urat nadi atau urat leher. Ya iki lho dulur. Wis tah jenengan Bu tinggal sak mangke bagaimana sejauh mana jenengan iki sesering mungkin untuk ini wajah tuat. Iya pun ngoten, kuncinya ada di zikir tersebut. Urusan sakit wis mesti iku suatu saat didatangkan terhadap siapapun kita. Kita yang kaya atau yang miskin pasti. Kita yang jadi pejabat atau jadi rakyat mesti. Pak Bu sedoyo semuanya itu ternyata hanyalah cerita perjalanan hidup. Sing penting bagaimana sebelum kematian datang, jenengan kali kula ruh ini sudah betul-betul kembali kepada Allah. Pun lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek nepangaken Gus, nami kula Muhammad Mukmin saking Karangloas. Sesuai dengan tema dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yaitu taqarrub ilallah wa liqaihi. Taqarrub atau mendekatkan diri, tadi sudah disampaikan dengan jelas bahwa cara kita mendekatkan diri dengan Allah itu melaksanakan zikir sir atau siri. Pertanyaan saya itu Gus, yang afdol itu hu Allah apa hu urib? Karena pertama saya diajarkan hu Allah, tapi kemarin Gus mengajarkan hu urib. Jadi yang afdol yang mana Gus? Yang kedua, baliqaihi atau mengenal atau bertemu dengan Allah. Tadi sudah disampaikan dengan jelas dan juga gamblang bahwa untuk mengenal Allah kita harus mengamalkan zikir sirrul asrar. Yang mana dalam zikir sirrul asrar itu tahapannya adalah suarul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Dalam tingkatan hak ainul basirah tadi sudah disampaikan bahwa untuk melihat Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan ainul basariyah atau mata telanjang. Apakah itu yang sering diucapkan dengan kata-kata kosong adalah isi, isi adalah kosong? Kemudian yang terakhir, Gus, ini sesuai dengan tema menyambut bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Dalam arti kita harus banyak bertobat. Sesuai dengan jenis atau tingkatan tobat itu kalau tidak salah ada 3. Taubatul awam, taubatul ulama, taubatul muhakkikin. Taubatul awam itu min dzambi, dari dosa. Terus taubatul ulama khuflah wa nisyan, lupa atau lalai. Dan yang ketiga adalah taubatul muhakkin, tobatnya orang yang ahli hakikat atau tahqiq, yaitu syu'urun bil wujud, merasa bahwa dirinya ada. Kalau taubatul awam, walaupun saya belum bisa melaksanakan dengan keseluruhan,
insya Allah saya paham. Terus taubatul ulama, insya Allah ya sedikit-sedikit agak paham karena lalai atau lupa kepada Allah itu bagi para ulama atau yang punya ilmu adalah dosa. Nah ini yang ketiga itu Gus, taubatul muhakikin, tobat dari syu'ur bil wujud, yaitu merasa bahwa dirinya ada. Nah ini cara mentobatinya gimana Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Lebih afdol kita berzikir hu Allah apa hu urib? Keduanya sama karena masih menyebut. Inilah yang kusebut sebagai zikir sir. Sama. Karena nama itu, mohon maaf, sebagai proses untuk menuju dan bertemu yang memiliki nama. Gusti Allah niku namanya kathah. Orang Islam mengucap Allah. Wong Jawa biyen urip. Sama. Utawi pangeran. Gusti Allah. Disuruh Gusti Allah, mboten saged. Gusti Allah. Jangan ribut, kita berbeda sebutan. Jangan ribut. Artinya, janganlah kita fanatik dengan nama, membenarkan satu nama dan menyalahkan nama yang lain. Nyun sewu, Pak. Kula niki namine Mukhlason. Ya. Waktu alit kula disebutane mboten Mukhlason tok. Ana sing nyeluk klakson. Klakson iku berarti bele motor. Ana sing nyeluk bel. Kula nggih noleh. Dipanggil klakson noleh. Nggih. Nanti teng penjara 3 tahun niku dapat nama 2. Langsung dari Kalapas. Kula niku diparingi nama Stevenson. Kula nate ndamel apa jenenge FB Steven gini ku. Ini wonten sejarahe. Sejarahe Stevenson niku. Wis. Terus ditambahi maneh kanca-kanca Elpin iku kula diweni jeneng Mbah Kura. Kok Mbah Kura? Iya, urip ning darat ya iso, urip ning nggone laut ya iso. 2 ngalam. Artine kula digembulno nyun sewu. Ibu-ibu fatayat ya saged. Kula digembulno ibu-ibu utawa mbak-mbak nek nggone kafe utawi lokalisasi ya saged. Gembul nopo nggih saged. Gembul perampok nggih saged, gembul kiai ya saged. Artine napa? Kabeh iku mau perilaku dohiriyah. Piye amriye iso tak ajak atine nuju nang Gusti Allah. Lho, kula yakin sinten mawon beragama apapun panjenengan mesti ning jero dada sing paling jero iku ana keyakinan bahwasanya kita gerak itu sebab digerakno Gusti iku. Kari buka sing nutupi tok lho niku tok. Pun kula dipanggil panggilan napa mawon noleh. Jeneng kula niku senes Gus. Lah nyapa jenengan nyeluk? Kula ya noleh. Ana sing nyeluk kiai. Kula yang noleh padahal senes bukan nama saya. Itu artinya
Allah sampai sebut sebagai sebutan kepercayaan atau agama Anda, silahkan. Ada yang menyebut Allah, ada yang menyebut Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi. Wis, jangan ribut. Jenengan tidak akan pernah ribut atau menyalahkan nama yang tidak sama dengan sebutan nama Tuhan jenengan, manakala jenengan iki sudah naik satu tingkat untuk ada hati menuju dan bertemu Allah, baru mboten konflik niku mengki. Mboten. Sing pakai kunut monggo, ora ya monggo. Sing gelem tahlilan monggo, sing ora ya monggo. Ati sampean iku duduk manis nyawang sapa kabeh sing nglakokno. Lho ngoten niki. Niki mungkin mboten sampak konflik nek kaya ngoten. Dadi jenengan nyebut hu Allah, hu urip sama saja. Sing penting sampean sertai dikir sing dadekno ati sampean iku bisa mlebu ning alam pertemuan, yaitu alam musyahadah. Itulah sirul asrar. Pun niki tok nang ngalor ngidul kula omongno. Pun yang kedua tentang liqa. Ngetrapno su'aul basirah sampai ainul basirah atau alam fana, apakah itu yang dimaksud sebagai kosong iku berisi, berisi iku kosong? Jawabannya nggih. Iku kan teori dari kejawen, Pak. Nggih. Itulah alam gung lewang nggih niki. Dikatakan kosong bagi mata dohir. Sing berisi ini mata dohir. Sing ada. Mata dohir mengatakan selain iki gak ono, gak wujud. Akhirnya disebut kos. Tapi berbicara ainul basirah, kebalikannya. Justru inilah yang berisi, sementara ini yang kosong. Artinya gimana? Ngeten. Kita ketika saat masih di golongan am, wujude Allah iku dalil kita memakai wujude alam du. Sebab apa? Sebab alam dunya sing wujudno Gusti Allah. Jadi wujude Allah masih kita isarohkan dengan wujudin dunya. Sebab wujudin dunya sebagai bukti wujudin Allah. Berarti kita kebegal. Apa? Ketutupan ambek wujud dunya. Akhirnya tidak tahu wujud sejatine Gusti. Wis niki golongan am. Golongan kita yang disyariat. Lah golongan ahli tahqiq, golongan orang-orang yang sudah dikhos, kebalikannya. Apa? Wujude Allah iku sebagai dalil bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Itu maksudnya yang digunakan penglihatan itu ainul basirah, bukan ainul basariyah. Nah, pertanyaan kedua ini hampir sama dengan pertanyaan ketiga. Bagaimana cara tobatnya ahli tahqiq? Ya tah. Syu'urun bil wujud. Yang tadinya kita merasa selain Allah itu wujud. Nah sekarang bagaimana ini dinafekno carane piye? Ngeten. Tak logikakan dulu ya. Sedawa yo sing rawuh yang datang. Aku yakin asal muasal kita sadar kalau kita tidak wujud. Lah, wujud kita sebab diwujudkan oleh yang yaitu Allah Subhanahu. Lah, ketika kita diwujudkan, nafsu itu melebu, Pak. Tep, dorong nang ati sampean supaya ngaku-ngaku wujud. Niki mengke sing durung paham pun diterusno. Daripada gendeng dadak, amen. Ojo ya.
Ngeten. Ketika hati sudah merasa bahwasanya selain Allah itu wujud, justru ini akan menutupi diri kita atas wujudnya Allah. Nah, biar ini tidak menutupi hati kita wujud selain Allah, kembalilah ke asal kita. Asal kita tidak idfin wujudaka fi ardil humul. Tadi saya katakan, pendemen wujud keakuamu di bumi kesunyian. Carane bagaimana? Wis, kula nek Mas Tani gendeng niku wajib. Estu. Siapapun kita, kalau betul-betul gak usah suwe-suwe 40 dina 40 wengi. Jenengan iki ati ojo sampak sak napas putus tentang masalah ngerasani wujud kehadiran Allah. Loh, dengan cara itulah jenengan nanti dihanguskan dalam hati jenengan wujud sakliyane Allah yang kami sebut masih wallah ini. Itu prosesnya adalah pertama disebut alam muraqabah. Setelah itu alam fana. Setelah itu alam makrifat. Niki. Alam muraqabah niku alam di mana hati sampean ini diselimuti dekatnya Allah. Disebabkan jenengan kali kula selalu berdiri. Lama kelamaan ruhaniyah sampean ditarik Allah ke alam fana. Ini prosesnya. Pertanyaannya yang ditarik itu sak sukmanya apa ndak? Sak akale apa ora? Apakah ruhnya saja? Kalau sak akale, Pak, mohon maaf. Mpun kaget. Jenengan akal ambek hati wis gak ruh iki garwa sampeyan, iki anak sampeyan. Jenengan bagaimana orang ngerti? Contoh. Wis gerang. Lah kok sore-sore nang ngarepe omah muda ngowo yo. Mohon maaf. Dia enggak ngerti. Laksana jenengan iki orang tidur gak mimpi. Ngerti napa? Ngerti mboten? Orang tidur, orang ngerti, orang mimpi. Jangankan orang lain, istrinya tidur di sampingnya enggak tahu. Wujudnya sendiri juga enggak tahu. Itu laksana orang tidur. Nanti jika di antara jenengan kok ngalami seperti ini, ojo digawa nang menur. Ojo digawa rumah sakit karena dia proses zadab ditarik Allah ruh sak sukmani. Tapi saya tidak mendidik ini. Saya melewatkan jalur sampean tidak seperti ini. Jalur sampean saya lewatkan jalur wasilun. Ditarik Allah biruhin fakot. Ruhnya saja. Nek ruhe tok sampean iki mau ditarik Allah. Laksana orang tidur tapi mimpi. Mata terpejam. Tapi hati sampean bisa melihat. Orang mimpi itu kan terpejam. Tapi dia bisa melihat itu, melihat ini. Artinya apa, Pak? Secara ruhania, jenengan itu tidak tahu. Ini istri, ini anak, ini waktu kerja, dan lain sebagainya. Enggak. Ngalir sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Tapi akal sampean masih sambung. Oh ini istriku. Oh ini waktunya kerja. Oh ini waktunya sholat. Oh ini waktunya. Sesuai. Memang seakan-akan beda, tapi sebetulnya sama. Sama dalam arti ruhaniyah ini sudah tidak ada selain Allah. Ini caranya manakala jenengan iki untuk menghilangkan rasa wujudin dunya iku wujud dihilangkan. Ini caranya. Idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemlah, tenggelamkanlah, kuburlah wujud siro
di dalam bumi kesunyian. Kembali lagi carane prosesi muraqabah, fana dan makrifat. Kalau sudah fana hati jenengan dari kewujudan siro, maka tondo-tondone Anda sudah tidak bisa melihat siapapun yang wujud ning dunya iki kecuali semua wujudnya Allah. Wujudnya makhluk sudah enggak ada, tinggal wujudnya Allah. Coba dibuka sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah itu termasuk sifat salbiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Wahdaniyah iku artinya makna sawiji. Ning dunya iki boten wonten sakliyane wujude Allah ora ono. Makane ning dunya iki ono satu aja orang yang sama. Ada enggak? Boten wonten. Itu nandakno wujude Allah iku gak loro. Boten kembar. Satu nandakno perintah suhudul waqta fil kasrah. Gusti Allah koyoke akeh, tapi tunggal. Ngoten maksudnya. Nek cara kula angsal ngomong. Kalau jenengan sudah ditaruh Allah betul-betul di makrifat khosoh, sempurna, kamilah. Dohir lan batin. Jero batin sing dimaksud dengan mata hati wujude Allah niki. Dohir dengan mata dohir niki. Niki senes gosok, Pak. Bukan penghapus. Nek penghapus iku makhluk. Niki senes spidol. Nek spidol iku makhluk. Tapi ati sampean wis mengatakan iku wujude. Bingung mboten? Bingung. Mandekoh nek bingung. Ojo dipeksa. Daripada gendeng dadak. Ngapunten ingkang kathah. Saya tidak menyamakan wujudnya Allah dengan sesuatu. Ndak. Sampeyan harus paham. Laisa kamislihi syai'un. Bahwasanya wujudnya Allah tidak bisa diserupakan oleh wujudnya sesuatu apapun. Jun, lah iku raimu mang ngomong son. Gosok iku. Apa gak madakno? Iku lak munggo awakmu gosok. Kui mengatakan gosok karena masih wujud sakliyane Gusti. Monggo aku wis enggak Gosok wis gak ono Ini, Pak. Kalau betul-betul jenengan kembali wa inna ilaihi rajiun, kembali ke asal jenengan berarti jenengan kan wis mboten. Kalau Anda sudah tidak ada, maka disitulah detik-detik nyatane wujude Allah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nyoto. Loh. Berarti yang disebut orang yang makrifat itu orang yang bisa melihat Allah. Ya salah kamu. Salah. Yang disebut man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu yang bisa melihat wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Bagaimana Anda kita yang sudah tidak ada bisa melihat yang ada? Mohal itu. Yang bisa melihat yang ada itu sendiri. Mengapa kita diperintahkan untuk kembali ke tiada? Karena disitulah Anda akan tahu sebetulnya siapa yang ada sebetulnya. Wis, tak umetno kaya ngeten iki, kula mboten bikin ben bingung mboten. Mboten. Sing bingung ya Gusti Allah, sing gawe gak bingung ya Gusti. Intine mek ngeten, Pak. Nyun sewu. Iki paribasane makhluk. Tak tutupi kopiah rokok. Sepanjang masih wujud di kopiah, sepanjang itu nggak akan pernah tahu wujudnya roh. Ilang ngono iki. Baru
carane jenengan niki menghilangkan wujud ira ya apa? Niku sistemnya sampean buka di dalam nanti di rumah dibuka dalam kitab Hikam pasal 11. Idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen wujud ira di dalam bumi hum. Carane nggih zikir niki lho dulurku, sayangku. Jenengan gentur terus mengki Gusti Allah dhewe sing nglakokno sampean. Padha mek ngenten, nyun sewu. Wis, nyun sewu. Niki ada jeruk. Jeruk iku makhluk kados jenengan. Sifate la haula wala quwwata. Ora iso gerak nek gak ono sing gerakne. Wis. Saiki kula tak nggawe tindakan ngeten. Ngambil jeruk. Pertanyaan ini, apakah satu jeruk iku berangkat dhewe nang aku? Nomor 2, apakah iso tekone jeruk nang aku sebab tak tarik? Jawab sampean ya apa? Jelas saya tarik. Saya lakukan ke saya. Artine jenengan saged marek nang Allah sing marekno ya Gusti. Lho ngoten lho dulur. Ilang ono pengakuan-pengakuan dalam diri kita, baik yang wujud ataupun sampai apapun. Terutama diawali wujud. Nek wujud ira pun sampean ilang ning dodo, mongko sifat-sifat 20 niku lho nggih yang ada dalam diri kita atas makhluknya nanti tiada. Akan muncul Allahnya. Artinya sifat dalam hati kita asalnya sifat basaria diganti Allah sifat basiro. Basaria itu sifat kemenungsaan, senengane ngaku-ngaku. Mengki diganti Allah sifat basiro, sifat mulyaning Allah. Jadi kembalinya kepada Allah, wujudku ya wujude Allah. Omongku ya omongane Allah. Karepku ya karepe Allah. Ngilmuku ya ngilmune Allah. Jadi makhluk keakuan diri kita sudah tiada. Wah, berarti ngaji ambek sampean iku son ngaji ngejak gendeng ya. Iya, jujur mawon. Sebab kita tidak akan pernah bisa sampai pada Allah jikalau tidak melewati alam fana terlebih dahulu. Makanya nikilah Pak sing kula maksud dzikir nafi isbat iku wonten mriki. Ning thariqah nafi isbat atau dzikir khafi, tapi gak dijelentreni kaya ngeten iki. Akhirnya ketika kita kholwat, ketika kita suluk, ketika kita khususiyah, nggih mung wirid tok. Hati nggak bisa untuk melaksanakan di situ. Nggih, ada lagi. Bapak dulu, Bapak 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsiman dari Kalikabong, Purbalingga. Saya itu di beat pada tanggal 27 April tahun 2023 di Kecamatan Kemangkon. Harinya hari Kamis malam Jumat. Kemudian saya mau bicara masalah proses. Setelah itu saya diproses oleh Allah untuk berkholwat 40 hari 40 malam. Saya izin sama saudara istri, saya mau puasa bisu. Sehingga itu juga istri sama anak pada bingung. Pada orang wanita takon. Nah, kemudian setelah itu, sekarang saya mau cerita proses yang sekarang saya lakoni, yang saya sedang. Jadi kalau sedang sendirian, itu saya itu gawean itu mendengarkan YouTube-nya Gus Mukhlason. Jadi kalau saya itu mendengarkan YouTube itu kayaknya lebih dari 1000 jam. Karena setiap hari paling tidak juga ada 3 jam. Saya itu pegawainya penganggur. Jadi, nah sedangkan kalau pas lagi tidak sendirian, lagi ada orang lain ini orang 1 atau 2 atau banyak, saya itu diproses oleh Allah supaya menyampaikan ya ayyuhalladzina
amanu dukhulu fi silmi kafah. Nah, dan itu untuk bicara itu apa? Supaya bicara masalah untung dan rugi. Rugi itu dari mana? Rugi dari termasuk innal insana lafi khusrin. Kemudian rugi dari mana lagi? Qad khasirul ladzina kadzabu biliqa ilah. Kemudian dari surat Al-Kahfi, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yu fil hayatid dunya wa hum yahsabun ulaika bi ayat ulaika ladzina kafaru bi ayatihi wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamah wazna. Pak Kiai sudah mungkin sudah sendiri tidak sehubungan dengan itu, sehingga kalau masalah untung, saya itu biasanya kata untung ya yang itu adalah surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk. Nah, saya supaya mengatakan yang dimaksud iman adalah imannya hatinya, bukan udah sekedar lesannya aja ngomongnya, tapi yang itu adalah iman rohaninya. Nah, teman-teman orang yang untung lagi juga biasanya saya menyampaikan itu dari surat Yunus ayat 62-63. Ala ila aulia Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina wa kanu yattaqun. Nah, itu yattaqunnya itu saya katakan yattaqun itu yang termasuk iman yang apa? Takwa yang sejatinya, takwa yang termasuk yang seterus-terusnya itu adalah takwanya rohani. Sedangkan kalau takwanya jasmani adalah termasuk tidak bisa mungkin terus menerus. Saya itu supaya menyampaikan itu sehubungan dengan itu mohon tanggapan. Kira-kira saya proses di situ apa suatu proses yang benar, apa mungkin juga proses yang apa kira-kira keliru. Kalau memang suatu proses yang keliru ya mohon untuk diluruskan. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat Allah memilih satu hambanya untuk mendekatkan diri, pasti Allah proses melalui beberapa hal. Si A, si B kadang juga nggak sama. Berhubung kita prosesnya mengikuti surat Ali Imran ayat 31, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita prosesnya ada di sistem wasilun, dari bawah ke atas. Jadi istilah undang-undang 1, 2, 3, 4. Artinya ilmu, setelah ilmu kita mendapatkan nur tauhid, kefahaman, lalu laku. Laku disebut sebagai kholwat untuk mendatangkan nur makrifat. Tadi nur ilmu, lalu nur makrifat. Nah, proses-proses yang seperti apa yang jenengan katakan, kadang-kadang kita di tengah jalan diperintahkan Allah menyampaikan pada orang lain. Sudah, manut aja. Apa kata Allah? Sebab gini, Pak. Tidak akan pernah takdir apapun terjadi, kecuali itu bersumber munculnya dari Lauhil Mahfuz. Istilah bahasa HP, mohon maaf, niki di depanku iki ada HP. Akan saya buka gambar saya, foto saya, itu muncul dikarenakan di dalam filenya ada gambar. Paham maksudku? Takdir apa yang Allah munculkan
secara lahiriah ini. Itu disebabkan karena di dalam Lauhil Mahfud wonten klise. Gedong biskup di layar gambar. Olehnya muncul sebab karena di dalam proyektor itu ada kelis. Atau tidak akan muncul gambar di layar manakala di proyektor tidak ada kelis. Kita yang sudah diproses Allah, berjalan menuju dan bertemu Allah, kita harus memahami tentang hal itu. Kita didorong Allah untuk menyampaikan ayat per ayat. Kita ikuti. Sing penting ati sampen kali kula tidak ngaku kalau munculnya semua itu dari diri kita, tapi dari Allah. Kalau seperti ini benar, Pak. Benar. Sing gak benar alias miturut pandangan hakikat salah ketika kita itu menyampaikan ayat per ayat. Dalam hati kita ada pengakuan dari kita. Ini yang miturut ahli tahqiq itu disalahkan. Sebab apa? Sebab ilmu yang muncul itu tidak bersamaan dengan nur makrifat. Karena apa? Karena keluarnya dari diri kita berarti hawa nafsu. Olehnya kita mengakui munculnya dari diri kita, maka itulah nafsu. Tapi kalau munculnya itu jelas dalam hati kita itu merasa dari Allah, maka inilah Pak yang kumaksud ilmu bersamaan dengan nur ma'rifat. Bahasa umum, ilmu yang disertai oleh Allah dengan hidayah. Ilmu kalau tidak disertai hidayah tidak akan pernah menjadi manfaat bagi sang pendengar atau sami'in. Tapi kalau bersamaan dengan hidayah Allah, pasti akan dampaknya dalam hatinya seorang sami'in atau orang sami' itu akan bermanfaat. Bapak Ibu, saya katakan tidak salah proses itu, manakala hati kita orientasinya tetap kepada Allah. Nggih, saya karang Ibu. Ganti golongan Hawa dadi golongan Adam. Nek wonten monggo ngajung mawon terus panitia memberikan mic. Ibu, kula sanjang Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pun mboten wonten? Ibu wonten, monggo Bu. Mengke mohon Pak, Bapak mengke. Ini kalau Ibu wonten. Gantian Pak nggih. Masalahe kadang-kadang dirasani ning ngomong wong lanang tok. Ibu gak diparingi. Lah monggo Bu. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mulyati, domisili Kaltim, tinggal di Beji, Purwokerto. Pertanyaannya, yang pertama, mentajalikan semua hal atau apapun, apakah itu termasuk zikir sirul asrar? Dan yang kedua, apa hakikat puasa? Apa hakikat Isra Mi'raj? Dan apa hakikat Lailatul Qadar? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentajalikan dalam segala hal, apakah itu disebut zikir sirul asrar?
Kalau sudah tajalli, itu fanaud zikri. Sampun melewati sirul asror. Kalau boleh saya katakan, oke, sirul asror di dalam hakul basiroh. Yang namanya ma'rifat itu pasti sudah melewati muraqabah atau fana. Apa tajalli? Menetapkan semua apapun keakuannya Allah. Lah sebelum tajalli itu ada proses namanya tahalli. Apa tahalli? Proses pembersihan keakuan diri makhluk dalam hati kita. Sebelum tahalli kita ada proses taholli. Niki adalah pekerjaan kita yang masih di hukum syariat. Artinya selalu ngaku hambanya. Ini prosesnya. Yang kedua, apa hakikatnya puasa, Isra Mi'raj dan Lailatul Qadar? Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas dirimu yang namanya berpuasa, dan ini pun diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Tujuannya la'allakum supaya estu betul-betul diri panjenengan rohaniah itu tergolong orang yang bertakwa. Takwa di sini yang kami maksud haqqa tuqatihi, dengan sebetul-betulnya takwa. Apa? Sebetul-betulnya takwa adalah ani'budullaha wastanibut tauhid. Condonge ati mung menyang Gusti, wastanibut tauhid lan hati menjauhi dari tauhid atau perkara selain. Inilah takwa. Kalau takwa secara syar'i, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bukan haqqa tuqatih. Niki terjemahnya adalah al-imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Secara jasmani menjalankan segala perintah dan jasmani meninggalkan segala larangan. Niki anak TK bisa. Ya. Nah, berhubung jenengan itu sudah tidak TK lagi, ya tak? Harus meninggalkan rohaniah dari selain Allah. Inilah takwa. Sehingga wala tamutunna illa wa antum. Lah, disinilah pengertiannya, janganlah kau meninggal jikalau tidak dalam keadaan sudah pasrah. Nggak bisa Pak kalau tidak hakotukoti. Artinya pasrah itu akan bisa terjadi dengan sebenar-benarnya pasrah kalau jenengan kalikulo sudah ketemu siapa yang kita pasrahi. Makanya ayatnya wa anibu, dan kembalilah kau kepada Tuhanmu, ila rabbikum, setelah itu wa aslimu lahu, baru bisa pasrah. Kalau enggak kembali dulu enggak bisa. Artinya Islam sampan kalikulo tidak akan sempurna jikalau belum bertemu Allah. Atau sholat sampan tidak akan pernah khusyuk jikalau tidak terlebih dahulu bertemu Allah. Sekarang yang terpenting bagaimana cara bertemu itu. Jadi apa yang dimaksud syam atau puasa? Ngerekso hati rohaniah dari tauhid. Jangan sampai masuk. La taj'al ma'allahi ilahan akhar. Perkara selain Allah jangan kau imani. Jangan bisa masuk dalam imanmu. Contoh, pada umumnya kan kita dikenalkan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubil. Mana dah? Malaikat yang jabut nyawa Israel. Anda jangan hati melihat makhluknya, tapi pandanglah siapa di balik semua Israel. Hanyalah Allah.
dasare la haula wala quwata illa billah. Jelas nggih? Wis. Jadi hati puasa loh hakikatnya. Hati bagaimana caranya selain Allah gak masuk? Jawabannya hanyalah berzikir. Isra dan Mi'raj. Isra niku adalah salat secara jasmaniah, hakikate yaitu 5 waktu. Mi'raj adalah salat secara rohaniah. Itulah perjalanan rohaniah jenengan menuju dan bertemu Allah. Isra dan Mi'raj digandeng. Berarti secara jasmani jenengan sholat, rohani sampean ketemu Allah. Kuncinya hanyalah berzikir. Lailatul Qadar sama. Lailah adalah malam, Qadar adalah sesuatu yang Allah terjadikan. Allah katakan min alfi syahrin. Siapa yang dapat Lailatul Qadar, iki ibadah mulianya lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Hal pertemuan terhadap Allah itu tidak bisa dilakukan golongan kita yang ada di tapi dilakukan sekejap golongan khos. Itulah Lailatul. Misalkan jenengan membaca Quran Bismillahirrahmanirrahim, terus arti sampean ini wajah wajhiyah, itulah Lailatul Qadar. La yarawna li anfusim say'an. Di dalam hati kita tidak merasa munculnya bacaan itu dari kita, akan tetapi dalam hati kita yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Semua itu isim fa'ilnya, sang pelakunya hanyalah Allah. Inilah Lailatul. Ini mudah dilakukan golongan khos dan tidak bisa dilakukan golongan am. Istilah bahasa sederhana, orang yang buta mata dohrinya habis ngaji suruh pulang nggak bisa nyampe. Nggak percaya, yang nggak buta meremok. Pulang sambil terbet, tak jamin nabrak tembok. Nyungsep nang got. Kalau nggak percaya, buktikan. Tapi bagi mata yang tidak buta, sampai di rumah. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Isra ayat 72. Man kana fi hadihi a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Golongan orang khos. Golongan kita yang ada di barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, ketika jenengan ajal datang disuruh kembali pada Allah, ora iso tekan karena mripate ati se wuta. Akhirnya ditanya oleh malaikat mungkar marebuka, ora iso jawab. Karena mata hati buta. Allah sebenarnya yang mana? Gak tahu. Jawaban sampean kali kula niku pasti jawabannya sesuai dengan apa yang jenengan cintai waktu alam tuh. Umpama saya itu mencintai si A. Marebuka tak jawab si A. Robbi. Itu pasti. Cintaku nangone jabatan. Marebuka son. Ya jabatan iku pangeranku. Uang misalnya. Marebuka son. Ya uang itu Tuhanku. Itu jawaban kita. Kalau niki pernah Pak. Kalau niki sowan nang Mbah Yai Khazin Pondok Ringin Agung daerah Kediri. Kalau niki takok Mbah, wujude Gusti Allah ingkang pundi? Kalau niki pisui Pak. Pisui niku COK niku lho. DANCOK. Niki nek cara Surabaya ngoten. Pangeranmu Gusti Allahmu niku son wakeh. Tapi nek Gusti Allahku ahad ngoten beliau. Gak ngeluh sampean kira-kira. Wong padha-padha wong Islame kok jare
Gusti Allah ku iku Qawadah. Lah beliau mengatakan Gusti Allahnya beliau iku Ahad. Qul huwallahu, sempat ngelunggian kula. Lah ben kula mboten gendeng dadak. Nggih kula ngen-ngen sik. Akhir ini kula tanglete mantu nasar. Tanggal 15 Syawal. Wis kok bengi jam 12 dini yo. Jam 12 Pak kula melampan dugi pondok sebelah pondok Darussalam Sumbersari niku. Pengasuh pada saat kula niki Mbah Yai Fakih. Kula melampah lewat sawah, Pak. Kira-kira nggih sekitar 2 sampai 3 kilo. Dereng wonten listrik. Sik diesel, nek cara diesel niku ning kampung ana diesel jam 12 matikan. Peteng meniku nyampe kula ning ngajenge daleme beliau. Pun dikenal ngene lho, Ngger. Aku kok ngomong, mengapa saya kok bicara bahwasanya Allahmu itu banyak? Karena awakmu belum bisa mengesahkan Allah. Aku takok, ning atimu tak tuki arek wedok ayu seneng, nggo seneng, Mbah. Ya iku pangeranmu. Ngoten e. Kuwi tak tuki bengi iki daharan. Kuwi seneng, nggih seneng, Mbah. Ya iku pangeranmu. Ngoten e. Lah terus pripun, Mbah? Carane akadno kabeh iku. Carane ada proses namanya ahadiyah. Apa ahadiyah? Nanti dengan ahadiyah itu akan bisa menuju ke ahad awakmu. Apa ahadiyah? Ndadekno siji jeneng-jeneng sing akeh mang. Kuwi kan seneng wong wedok mau. Nggih, panganan, nggih, uang, nggih, jabatan, nggih, anak, nggih. Dadekno siji ringkesen. Carane yo napa Mbah ngringkes? Deloken urip sak temene sapa sing agawe iku. Allah, Mbah. Yo iku ahad. Nek awakmu kalau dirimu masih memandang macam-macamin nama iki, berarti kehukuman atimu syirik menyang Gusti Allah. Mesti awakmu iku nuduh macam-macame akeh iki isok manfaati lan mudarat. Kalau atimu iku masih ada penemu iman selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat, berarti hakikate atimu isi syirik khafi menyang Gusti Allah. Ya Allah, Pak, niki pelajaran, Pak. Lah terus amri kula sagete mandeng sedaya niku Gusti Allah niku napa? Dawuh beliau niku cuman mboten buka sirul asrar mboten. Mboten. Jabane mek ngeten kholwato. Padahal kholwat niku terjemahnya adalah tarkibnya adalah yakfur bitauhid wa yu'min billah. Hati meninggalkan arah timur berarti hati berjalan menuju arah barat. Barat itu Allah, timur itu selain Allah. Mboten dibuka sirul asrar mboten. Tapi maksudnya nggih jawabane dengan sirul asrar itulah hatimu akan dijauhkan Allah dari selain Allah dan didekatkan Allah terhadap Allah. Ibaratnya jeruk tadi langsung dicandak. Kita akan mengambil sesuatu mesti sebelumnya didasari dengan keinginan. Allah akan memberikan hidayah terhadap seorang hamba, itu hamba yang Allah pilih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bukan kamu Muhammad, niki Allah langsung. Sesungguhnya innaka la tahdi man ahbabta.
Bukan kamu Muhammad sesungguhnya yang bisa memberikan hidayah pada orang lain ataupun orang dekatmu. Tidak Muhammad, tetapi walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk semua itu adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Kalau bahasa malam hari ini, son rungokno son kupingmu, iki Gusti Allah sing dawuh. Duduk raimu, ngerti raimu ya? Sing iso aweh hidayah petunjuk atine wong-wong Jawa Tengah niki. Bukan. Sekalipun man ahbabta, orang yang dekat padamu. Terus sinten Gusti? Walakinallaha yahdi may. Akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk adalah Allah terhadap hamba yang Allah kehendaki. Bukan makhluk. Inilah Pak maksud kula wau. Ojo golek guru sing iso mati kaya klason, ojo. Tapi golek guru sing ora iso yaitu Allah Subhanahu. Allah iku ning awak sampean dhewe. Jenengan turu sing nurokno Gusti, membangunkan jenengan sing bangun ya Gusti, sing dulang daharan ya Gusti, semuanya Allah dalam diri jenengan. Allah tidak akan pernah lalai dari jenengan. Udhkuruni adzkurkum. Jikalau kau selalu ingat pada Allah, Allah pasti ingat. Artinya Pak, jikalau hati sampean imannya hanya pada Allah, maka Allah akan menentukan jenengan sebagai kekasihnya. Alhamdulillah pun. Yes. Iku wau Bu Lailatul Qadar. Apa jenenge? Nggih, Lailatul Qadar nggih. Lailatul Qadar berarti jenengan ini wajah duat. Iya, nggih Ibu melih barangkali Ibu tasik wonten. Ngajeng mawon ben wis mboten enten Ibu. Tak geser nang Bapak lho. Monggo geser nang Bapak. Bapak masih ada? Monggo Pak. Saya ulangi bahwa tadi Gus Mukhlason menyampaikan bahwa untuk mengenal Allah ataupun wusul itu ada dua. Satu secara otodidak, yang kedua adalah dengan zikir. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah selain orang Islam itu sendiri bisa mengenal Allah, bisa mengenal Tuhan? Karena apa? Karena saya pribadi punya pengalaman bahwa teman saya beragama non-muslim itu pun bisa menerangkan tentang Tuhannya itu seperti halnya kita sebagai seorang Islam, seorang muslim. Ya, contoh yang gampang saja, dia pun menerangkan bahwa ketika Rasulullah itu menyampaikan bahwa orang yang selamat adalah orang yang mengikuti aku. Aku itu sendiri bukan aku sebagai Nabi Muhammad, tapi aku, kalau orang Jawa bilang sebagai ingsun, sebagai sang hidup, sebagai yang ada, Allah yang ada di dalam diri kita. Itu satu. Yang kedua, itu saya ingin Gus Mukhlason menyampaikan tentang kisah atau cerita Adam dan Hawa itu secara hakikat. Karena saya sudah sering mendengarkan bahwa cerita ataupun sejarah Adam dan Hawa itu secara syariat, tapi hanya beberapa orang ataupun ustadz yang menyampaikan bahwa Adam dan Hawa itu sejatinya juga ada di dalam diri kita.
Matur nuwun. Wilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pertanyaan pertama, tolong dibuka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Di situ ada kalimat Wamangkana yarju liko arabihi, pakai isim nakiroh. Barang siapa yang hatinya, ruh maksudnya ya, ada satu keinginan bertemu Tuhannya. Nah ini. Di dalam Al-Quran saya cari satu-satunya surat dan ayat yang menjelaskan pertemuan terhadap Tuhannya itu termasuk adalah surat Al-Kahfi ayat 110. Itu surat terakhir. Artinya apa? Dari pertanyaan jenengan, apakah selain wong muslim itu bisakah bertemu Tuhannya? Bisa. Bisa. Tergantung bertemunya itu sistem wasilun atau majdubun. Secara keilmuan atau otodidak. Terserah. Yang jelas bisa. Menurut ayat ini cuma 2 syaratnya tadi saya jelaskan. Falyamal amalan sholihan. Rohaniyah harus selalu berlaku baik. Rohaniyah yang berlaku baik adalah rohaniyah yang tidak mudah ngaku. Dasarnya la haula wala quwata illa billah. Qur'ane wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surat As-Saff ayat 96. Pun. Yang kedua, wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Pasti pelaku-pelaku meditasi, pelaku-pelaku khalwat, pelaku-pelaku yang disebut sebagai salik adalah proses perjalanan seseorang ruh untuk meninggalkan ngalam dunya menuju ngalam akhirat bertemu Tuhannya. Dia itu berupaya untuk tidak beriman pada selain Tuhannya. Lah, mereka ini entah itu unsur dari orang muslim secara syar'i atau ghairu muslim secara syar'i bisa. Karena Allah sudah mengatakan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya. Lah, Tuhannya Allah wong muslim. Tuhannya Allah berarti wong Nasrani. Tuhannya orang Hindu beda lagi, namanya beda. Bisa. Yang terpenting 2 hal inti yang harus dia pegang. Dia harus hatinya melakukan perbuatan yang berbudi luhur. Otomatis itu ada mantranya kalau bahasa mereka. Kalau bahasa kita ada wiridnya, yaitu zikir. Dengan begitu, maka bisa menjauhkan perbuatan itu dari kemusyrikan terhadap Tuhan. Bisa. 1. Nomor 2, terkait masalah kisah Nabi Adam hakikati ku piye. Yo wekdal waktu ruh sampai iki sebelum ditiupkan ke jasad, iki sudah Allah beat, sudah Allah janji. Nabi Adam juga begitu. Sama. Dijanji Allah, Adam wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan pernah kau mendekati pohon itu. Sampai kali kula niki jangan pernah roh itu mendekati selain Allah. Berhubung iblis nafsu iku sudah Allah kasih izin di dalam surat Al-Hijr ayat 39-40. Al-Hijr ayat 39-40. Iblis iku Pak
dikai izin Allah 2, rekom 2, penangguhan 2. Pertama adalah penangguhan umur tidak meninggal sampai hari kiamat. Artinya nafsu itu tidak akan putus dari diri jenengan bila mana Anda belum mengalami kebangkitan. Belum mengalami yang namanya Qiyamatul Kubro. Mana Qiyamatul Kubro? Hancurnya wujud sakliyane Allah di dalam diri jenengan. Itulah kiamat. Dan disitulah kalau sudah terjadi itu hari kebangkit. Artinya ruh ini berbangkit dari penjaranya nafsu. Akhirnya menjadi bebas dan menjadi budaknya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Itu sudah dijanji Allah jenengan kali kula. Berhubung kita lalai atas dasar rekom Allah datang iblis, yang kedua nggudo anak putu Adam menyesatkan sampai seakar-akari Gusti Allah kasih izin, maka disitulah kita lupa dengan janji itu. Akhirnya kita mendekat pohon huldini. Kita sebagai seorang laki-laki adalah perempuan. Huldinya kita seorang laki-laki menjadi huldinya seorang perempuan. Akhirnya mengapa kita mendekat? Kok yo ono dorongan kuat, pengen. Boso wis salaman mak kerenyeng. Wis dinikmati. Ngoten niku pengen ngambung. Ayo ngomong enggak tak taboki ya men. Waktu pacaran kita dulu loh Pak ya. Tolah-toleh nggak ada orang. Nyosrop langsung. Niku nek jaman kula biyen namine embung-bungan. Sami nggih? Nek wis kaya ngono, ya Allah ya Karim. Untung sampean kali kula dimodali ngilmu syariah. Sehingga ada batas secara syar'i. Lah untuk menghindari hukum haram secara syar'i, memberikan solusi adalah akdun nikah. Akhirnya akdun nikah pun nek wis akdun nikah, akhirnya kita makan buah. Nek cara nanggone kitab Tafsir Jalalain, Mbak. Buah khuldi niku laksana seperti gandum. Nek cara donya lho, buah-buahane lho ya. Nek cara wong Jawa jagung. Jagung niku wonten rambuté mboten. Perkara nek rambuté mesti penak. Nggih mboten? Ya niku aku tapi tak omongi enak sak kelenteng, remeke sak rendeng. Insyaallah. Sudah, buah khuldi sudah kita makan. Secara syar'i kita sudah benar tidak melakukan hukum perzinahan. Oke. Tapi secara hakiki justru rohaniah kita telah melanggar aturan. Akhirnya jenengan banyak pikiran. Apalagi ngomong, "Mas, aku meteng." Wis gak bingung nggak sampean? Bingung. Niki nek durung akdu nikah lho ya. Nek wis akdu nikah, alhamdulillah wis. Artinya apa? Tetap kita akan mikir banyak kebutuhan-kebutuhan yang akan kita siapkan. Soro itu laksana Nabi Adam diturunkan ning dunya. Soro mau makan aja leren nandur, jenengan mau jadi orang kaya, orang yang punya leren apa kita harus kerja giat lah gitu toh. Giat. Sama sebetulnya. Oke lah. Ini kita ringkes kesimpulan ini. Adam, pengen akmu kembali ke negeri asalmu. Roh pengen akmu kembali ke asalmu. Sehingga disitulah nanti akan tahu siapa sebetulnya aku. Jawab Nabi Adam, injih Gusti, nopo sarate, fatalaqo Adamu mir Rabbi kalimatim fataba alaih. Wajib bagi Nabi Adam nerima kalimat iku wahyu. Roh niki wajib nampa dzikir. Ini Pak.
Fatalaqah mongko nrimo sapa Adamu Nabi Adam mirabbihi saking pangerane Adam nrimo apa kalimatin ing pira-pira wahyu kalimat nggih jenengan pira-pira dzikir mulai jahri siri sirul asrar fana udik dzikri nek iku wis sampean lakoni dam fataba mongko nrimo tobat sapa Allah. Jenengan kali kula dosane ana macem loro. Siji dosa sing dilakukan jasmani molimo. Paham molimo? Loro dosa sing den lakoni rohani syirik jali dan syirik khafi. Wa yaghfir lakum dzunubakum miturut surat Ali Imran 31 wa yaghfir lakum dzunubakum dan sedaya semua dosa-dosa kala wau diampuni dening Gusti Allah. Tergantung jenengan mau apa mboten. Nah, berarti jenengan niki wis balik nang negeri asal. Cara Nabi Adam kembali ke surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau pada Tuhanmu. Mengapa harus dipanggil? Karena nafsu itu roh disebut jiwa. Karena belum suci. Mengapa belum suci? Karena roh yang disebut jiwa itu kondisinya tidak baik-baik saja. Kok umpama baik disebut ruh, maka enggak ada kalimat perintah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Niki adalah kata perintah. Kembalilah kau. Munculnya asbabun nuzul wahyu irji'i kembali sebab ruh niki isih meninggalkan Gusti. Logikane kalau ruh itu sudah kembali pada Allah, gak mungkin muncul irji'i. Istilah kita punya anak perempuan, Pak. Jam 9, jam 10 masih di luar rumah. Jagongan sampai sopong ngono. Bapak, mbok niku mesti mikir, ngaten nggih? Adik anak kita sudah perawan. Mesti mikir. Nduk, wis bengi nduk, ndang mlebu omah. Kalimat itu sebab nduk iku masih di luar. Gak mungkin akan muncul nduk mlebu ning omah jikalau nduk iki sudah ada di dalam. Gak mungkin. Ruh juga begitu. Oleh karena ruh bercinta pada selain Allah, dipanggil oleh Allah. Fafirru ilallah. Inni lakum nadhirum mubin. Lekaslah kembali pada Allah. Atau irji'i ila rabbiki. Lekas kembalilah pada Tuhanmu. Rodiatan dengan ikhlas. Meninggalkan cintamu terhadap selainku. Kata Allah. Kalau kau betul-betul meninggalkan rodiatan, otomatis mardiyah, Allah akan ridho menjemputmu masuk ke dalam. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah sekilas tentang perjalanan hakikatin Nabiullah Adam. Yaiku yon jenengan piyambak ruh iki yang habis ngelanggar aturan. Sak mangke ruh tobat langsung kembali dateng Gusti Allah. Nggih. Lanjut kasih wonten. Asak. Bele kesimpulan saking menapa leres napa mboten mugi-mugi nggih salah biasane salah bener mboten tahu niki Gus. Ingkang tujuanipun sepindah nggih
wonten sisi musyahadah ingkang kaping kalih numbuhaken kesadaran ngilangaken kemelekatan keagungan diri. Ingkang kaping 3 kados pundi supados saged kundur kanthi wilujeng dhateng Allah. Ingkang terakhir Gus, dereng terakhir. Perbedaanipun antara wisipun alam mukasyafah kalian alam musyahadah. Nah niki ingkang terakhir Gus. Iki wong kula saking Wonosobo lereng Dieng mriko tebih. Kula estu matur nuwun sanget kula pengin dikampleng kalih Gus. Makaten matur nuwun Gus. Pangapunten. Tadi saya katakan yang hadir niki kula yakin sampun paham ngilmune untuk menuju dan bertemu Allah. Tinggal kita istiqomahke laku utawa kholwatipun. Kuncinya ada di situ. Dan itu kami berharap memang jenengan sinten mawon hatinya kalau sudah masuk di zona itu lekas. Lah, ketika proses perjalanan jenengan kali kula untuk menuju dan bertemu Allah di alam musyahadah, biasanya itu kita kadang-kadang dibukakan alam mukasafah. Dan ini memang hal yang harus kita lewati. Urusan dibuka alamnya atau tidak urusan Allah. Yang jelas si salik pasti akan melewati. Tanda-tanda kalau dimaksud itu adalah alam mukasafah adalah ketika jenengan proses perjalanan suluk di dalam alam muraqabah menuju alam fana. Di situ masih ada tampilan gambar-gambar makhluk. Makhluk yang khusus terkait gaibnya makhluk. Bisa jadi malaikah, bisa jadi temriku para nabi dan rasul, surga neraka, dan lain sebagainya. Manakala jenengan ini mengharapkan tidak berhenti di ngalam itu, kuncinya cuma satu. Pandanglah siapa di balik makhluk itu. Sama dengan bagaimana cara memandang kita di alam muhadharah niki. Alam kasunyatan sama sebetulnya. Biar wujudnya makhluk di alam muhadharah atau alam mukasafah tidak menghalangi hati kita terhadap wujudnya Allah, kuncinya cuma satu. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah itu di balik seluruh ngalam atau makhluk itu. Dikatakan sudah sampai ke alam musyahadah, ada dua. Pertama, secara fisik masih melihat makhluk, tapi secara rohaniah hanya melihat wujudnya Allah. Satu. Nomor dua, baik secara fisik maupun secara hati, sudah tidak ada wujud selain Allah. La maujudan illallah. Lah, niki Bapak Ibu, kita masih diletakkan di mana? Yang jelas tanda ciri daripada alam musyahadah adalah alam di mana sudah tidak ada selain Allah. Kita makhluk juga nggak ada. Tinggal kita diletakkan Allah di khos, apa khawasul khawas.
Kalau khos, mohon maaf. Dohir batin iki sudah tidak ada muncul wujud makhluk. Khawasul khawas, dohir tetap muncul makhluk, dipandang dengan mata dohir, tapi batin hanya muncul wujud Allah dipandang mata apa? Inilah kesempurnaan makrifat ada di sini. Kesempurnaan makrifat itu ada di sini. Apa? Hablum minan nas juga hablum minallah. Ibarat saya menanam biji kacang, proses pertama hanya bijinya, kulitnya tidak saya tanam. Lama-kelamaan, waktu yang sudah Allah tentukan akan muncul pohon kacang. Setelah detik-detik munculnya pohon kacang, maka biji yang aku tanam hilang. Seiring berjalannya waktu yang sudah Allah tentukan, biji itu nanti akan muncul, juga dibungkus oleh kulitnya yang baru. Artinya apa, Pak? Hukum hakikat makrifat mulai zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, perilaku teladan atau risalah tauhid nggak pernah berubah. Tapi hukum syariat selalu berubah. Syariat zaman Nabi Adam dengan Nabi Muhammad juga nggak sama. Tapi tauhidnya, hakikatnya tidak pernah berubah. Sekarang zaman Nabi Muhammad pun sampai zaman sekarang berubah. Muncullah madhab Syafi'i, madhab Maliki, Hanafi, Hambali, ataupun madhab yang lain. Contoh sederhana sekarang. Zaman Rasulullah syariati ketika beliau ke Mekah selalu naik onta atau kuda kita. Sekarang zaman sekarang pesawat. Loh, syariate beda. Hakikate tauhide tidak pernah berubah. Kalau jenengan misalkan ya fanatik dengan syariat Rasulullah, ya jenengan jangan numpak sepeda. Kemana-mana numpak onta. Ke pasar numpak onta. Atau keledai. Berangkat haji ya numpak. Aku kadang kan ada orang, kalau tidak asli syariat yang pernah dilakukan Rasul, aku nggak mau. Saya harus sama. Kanjeng Nabi nek dahar gak tahu sendokan. Tak delok sampean sendok. Piringnya yang ngono. Piring beling. Nek jenengan pingin murni syariat Rasul, ya nyun sewu. Enggak berubah. Ngapunten Kang Kata. Ya jok gawe omah gedhong ngeten iki. Artinya apa, Pak? Syariat itu seiring pergantian zaman pasti berubah. Yang terpenting adalah hakikat rohaniah sampean. Tauhid enggak pernah berubah. Silakan berubah kulit, tapi isi tidak pernah berubah. Monggo. Perubahannya kulit karena seiring berubahnya zaman. Sekarang gini, mazhab Imam Syafi'i ketika kita tawaf, nggak boleh Pak, batal nih, nggak boleh. Ngandung hadas kecil nggak boleh. Coba terapkan sekarang sana. Bisa? Nggak bisa. Senggolan nembek wong wedok, kadang ngentut apalagi sing klepe wis bocor. Kait sak puteran metu. Ya sampak. Mboten mari-mari sampean. Kita harus pindah mazhab Maliki. Enggak apa-apa. Tawaf tidak mengandung hadas kecil, mengandung hadas kecil enggak apa-apa. Kita ojo fanatik nemen-nemen lah rek. Ngoten lho maksud kula. Artinya wong kulit itu beda-beda. Rapopo. Cara beribadah sampean iku ngadep kemana? Monggo. Umat Islam nyembah Ka'bah, watu kotak papat, silakan iku syariate memangi. Orang Hindu
ngadep apa gunung. Ya beda. Yes gak apa-apa iku kulite. Sing penting ruhaniah jenengan. Derek Rasulullah. Nabi Isa, Nabi Muhammad atau nabi sebelumnya semuanya sama. Tolong dibuka dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, kata Allah dalam Gusti, aku ya ora tahu, tidak pernah ngutus utusanku sebelum awakmu termasuk Isa lan sapiturute. Iku kecuali wajib nggawa wahyu intiku. Budi, ya tauhid la ilaha illa ana. Artinya jabarkan di tengah-tengah umat. Biar apa? Fa'budun, nyembahnya terhadapku. Iku betul. Disampaikan Pak Rasulullah. Sampai gara-gara nyampe no iku lho, Rasulullah mau dibunuh. Mohon maaf. Akhirnya muncul yang namanya wahyu hijrah dari Mekah ke Madinah. Masih dikejar-kejar. Tidak cukup Abu Jahal, diteruskan anaknya untuk memusuhi Rasulullah. Yang tujuannya hanya satu, ingin membunuh Rasulullah. Pamannya sendiri. Mohon maaf, Sayyidina Umar asalnya musuhi Rasulullah. Asalnya. Tapi kita tidak tahu rencana Allah. Di dalam bengise Sayyidina Umar, justru itu yang membentengi Rasulullah pada akhirnya. Rasulullah dulu sebelum kedatangan Sayyidina Umar masuk Islam, beliau ketika saat menyampaikan dakwahnya itu adalah secara sembunyi. Setelah Sayyidina Umar itu Allah tetapkan menjadi pengikut Rasulullah. Akhirnya lewat Sayyidina Umar, ya Rasul, terang-terangan aja, saya yang ada di depan. Masa Sayyidina Umar itu orang yang ditakuti oleh seluruh kaum kafir Quraisy. Termasuk Abu Jahal. Abu Lahab takut kabeh dengan Sayyidina Umar. Karena Sayyidina Umar itu memangnya dedengkote preman asali. Orang aja kalau beliau sore-sore keluar rumah, podo ditutupi kabeh omahe, mlebu kabeh. Termasuk Abu Jahal. Wedi. Beda nek sampean kali kula liwat. Bener ditutupi, mergae tahu sampean tahu gendeng. Ngono. Beda Sayyidina Umar. Lah itulah rencana Allah yang kita tidak tahu. Artinya apa, Pak? Nyuwun sewu. Sak bengis-bengisi orang. Sak gak suka-sukanya orang terhadap dinu tauhid. Jangan disalahkan. Siapa tahu beliau sebelum meninggal sudah bertobat. Pengalaman kula, Pak. Kula tahun 2006, Notok 2007 dibenci oleh ahli kitab. Diusir saking kampung kula. Bahkan Notok 2010 saya sampai dimasukkan penjara kena 3 tahun. Tapi orang-orang seperti itu awalnya memang benci. Tapi kita tidak tahu. Ternyata beliau bertobat sebelum kematiannya datang. Akhirnya apa? Keluar saya dari penjara. Beliau bertobat. Akhirnya mengikuti dinu tauhid iki. Akhirnya sampai detik niki kula didadekno Pak Kades. Coba ya napa? Beliau getol-getolnya membenci dan tidak boleh saya ada di situ. Boleh tapi tidak boleh ngaji babakan tauhid. Saya coba jenengan. Tapi pada akhirnya sampai pendukungannya itu. Karena dia itu sudah bertobat, akhirnya warga disuruh untuk mendukung. Sampai sekarang saya sik dadi kepala deh. Lu coba.
Saya sudah 22 periode. Ini 2 periode mendapatkan 2 tahun bonus. Berarti boleh saya 3 periode. Ini aja bulan kemarin itu dengar saya tidak menyalonkan lagi di demo Pak nang omah. Wong 30 masuk ke rumah ngomong, Gus, nek manggil Gus Lurah. Gus Lurah, ya napa-napa wong mangan niku nek gak dintekno iku mubadir. Itu bukan teladan Rasulullah. Kula nggih tolah-toleh apa iki maksude. Ternyata saya jatahnya 3 periode, kalau tidak dihabiskan iku gak ngikuti Kanjeng Nabi. Ngoten. Wis gak iso obah, Pak. Wis maksud kula niki pun asinipun capek. Tapi pagi kerja, malam ngaji, pagi kerja, malam ngaji. Khusus besok iku aku izin, memang hari Jumat kan masih kerja. Wis izin karena besok itu di Jawa Tengah ada 3, di Banyumas, terus di Pekalongan, terus di Semarang. Jadi saya nggak ngantor 1 hari besok. Jadi nggak apa-apa. Jadi yang penting izin karena memang biar gak terlalu capek. Biasanya mboten kula masih jauh nggih pulang, besok berangkat lagi kerja gitu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali kepada pertanyaan perbedaan antara alam mukasyafah dengan alam musyahadah. Itulah tadi, kalau mukasyafah berarti masih tampil wujudnya makhluk, baik gaib maupun orang. Kalau orang gaib kasunyatan berarti mukhadoroh. Kalau alam mukasyafah gaib makhluk. Tapi musyahadah yang muncul itu wujudnya Allah, wujudnya makhluk sudah tiada. Terus bagaimana caranya untuk sampai lekas di situ? Kuncinya cuma 1. Kanjeng Nabi sampun kasih teladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berupa apa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya bisa masuk ke alam tersebut untuk bertemu Allah, wa dzakarallaha katsiran. Perbanyaklah berzikir. Nggih. Kasih wonten. Oh nyuwun dikampleng. Monggo. Bonteng mriku mawon. Ilahi antam langsung. Nggih. Kula mboten ngampleng fisik sampeyan lho ya. Kula ngampleng nafsu sing beling ning ati sampeyan sing ngajak-ngajak lali dateng Gusti. Tapi ketahuilah, kamplengan masih ping 1000 gak ono gunane. Nek lamun tidak disertai zikir. Jam 12. Terus pundi cukup? Nggih, monggo kita tutup sarana doa. Semoga apa yang diberikan Allah ilmu pada kesempatan malam hari ini estu jadi ilmu ingkang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.